A few moments later. Selamat pagi Pra and Sis. Kembali lagi dengan kita di podcast kali ini. Saya Angelita Dan saya Wandari. Saya akan mendatangkan narasumber yaitu Kesha dan Amel. Kita akan tanya atau membahas seputar itu, jadi jangan di-skip ya guys. Halo, Amelia dan Kaisa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, aku mau kepo bersama kalian nih. Katanya kalian mempunyai bisnis di bidang pelestarian lingkungan ya? Iya, benar. Apa aja nih yang kalian lakuin? Jadi kita tuh bikin yang namanya ekoenzim. Oh iya ya, aku pernah dengar itu namanya, tapi nggak tahu. Nah, kayaknya kan lagi banyak pikiran nih. Oh iya, ekoenzim itu apaan sih? Jadi ekoenzim itu adalah hasil fermentasi dari kulit buah dan sayur. Nah, di sini tuh bermanfaat banget buat mengusir hama, mengusir bersih dan lain sebagainya. Kan banyak tuh ibu-ibu yang makan sayuran sama kulit buah langsung dibuang itu aja. Daripada sia-sia dibuang itu aja, nah kita tuh kepikiran bikin yang namanya ekoenzim. nah itu. Oh, kalian udah berapa tahun menjalani bisnis ini? Ya, 3 tahunan lah. Oh iya, kalian kenapa sih kok bisa pakai ide ini? Oh iya, kan masih banyak bisnis yang lain. Kenapa harus ekoenzim? Nah ini kita tuh bisa kepikiran ide ini atau bikin ekoenzim ini karena di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta banyak banget yang namanya sampah organik, mulai dari sampah organik rumah tangga, restoran, pasar, dan sampah organik lainnya deh. Kan sering banget kalau dibuang gitu aja. Nantinya bakal nemu jadi sampah, makanya kita bikin yang namanya ekoenzim ini. Yai. Gimana tuh bisa berkembang sampai sekarang? Awalnya sih coba-coba, terus ternyata enak banget tempatnya, sekaligus bisa mengurangi sampah di sekitar lingkungan kita, dari sampah organik sampai sampah botol plastik bekas yang bisa kita gunakan. Nah, di situ kita juga nyoba-nyoba penjualan pertama kali. Terus para pelanggan tuh mulai suka dan merasakan manfaatnya. Dan makanya sampai sekarang bisnis ini pun mulai berkembang. Oh, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang tidak bekerja. Ya, iya betul sekali. Jadi waktu itu tuh ibu-ibu yang pertama kali bantu kita. Terus akhirnya sampai sekarang pun mulai ya bantu-bantu juga. Dan akhirnya itu yang membuat mereka bisa dapat pendapatan. Wah, ya, ide yang sangat bagus. Oh, di pengertian ekoenzim itu ada fermentasi ya? Fermentasinya berapa lama sih? Sekitar 3 bulanan lah. Itu pun 3 bulan dilihat dulu progresnya selama seminggu sekali. Ataupun dilihat dulu tuh kita bikin ekoenzimnya tuh volumenya seberapa. Soalnya kalau misalnya mau dibuka, takutnya malah kalau misalnya dibuka doang pas panen nih, pas panen takutnya malah lagi meledak. Wow, bisa meledak. Iya bisa. Wah, Gimana itu meledaknya? Kan kalau Gasnya semakin lama semakin mengendap, terus nggak ada tempat gasnya gasnya keluar, nah itu malah bikin meledak. wow, Nah itu. Emang harus dibuat ya harus lah. Gimana sih cara membuatnya? Cara membuatnya itu yang pertama siapin bahan-bahan. Apa aja kayak bahan-bahannya? Bahan-bahannya ada botol bekas 1,5 liter, air 1 liter, gula aren 300 gram, 5 sayur dan buah sekitar 5 menit. Nah itu pertama tuh kita siapin dulu botol bekasnya, dimasukin air sumurnya sekitar 1 literan lah. Itu juga terus dikasih juga gula aren ya atau gula merah sekitar 300 gram.
gram, terus dikocok tuh biar larut. Terus habis itu dikasih limbah sayur dan buah ya, limbah sayur dan buah juga, terus difermentasi selama 3 bulanan, ya kan? Ya 3 bulan itu pun yang ada penjelasan aja tuh 3 bulan harus melihat progres dari yang tadi. Kalau nggak takutnya malah meledak. Oh iya, katanya nih gunanya gula aren itu buat apa sih? Gula aren itu buat membantu mikroorganisme buat dalam proses fermentasi tadi dan mempercepat pH dalam pembentukan cairan ekoenzim. Kan cairan ekoenzim itu kan asam ya? Iya. Nah, asam. Nah, karena itu makanya nggak boleh tuh buat tanaman karena memiliki kadar asam yang tinggi, takutnya malah tanaman itu malah mati. Iya. Oh, saya baru paham gunanya gula aren itu. Emang gimana sih ciri-ciri ekoenzim yang benar? Ciri-cirinya itu memiliki warna yang cerah. Itu pun warnanya tergantung dari bahan yang kita pakai, dari limbah yang kita pakai tadi. Terus baunya juga asam segar. Asamnya itu bukan asam bau gitu, tapi asam segar. Terus dia juga memiliki jamur putih di permukaannya. Oh alah, jadi kalau gagal baunya busuk dong. Iya benar, baunya busuk dan terdapat jamur hitam di permukaannya. Oh, oke. Kalau busuk itu dibuang dong. Enggak, kita bisa pulihin lagi ya kan? Kita bisa pulihin lagi dengan menambahkan gula aren sesuai takaran yang awal tadi tuh. Misalnya kita awal pakai 300 gram. Nah, buat mulihinnya itu juga pakai yang itu. Jangan tambah dari orangnya, kita pakai 300 gram juga. Terus habis itu kita fermentasi lagi tuh selama 1 bulanan lagi lah, pokoknya sampai itu jadi. Nah, itu bisa dipakai lagi kan? Oh, itu keren. Iya. Seandainya kalau ada orang yang ngikutin bisnis kalian tuh, buat kalian tuh kayak gimana sih? Gak apa-apa dong, malah kita senang bisa menginspirasi dan berbagi ilmu pada banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan. Dan karena kenyamanan lingkungan dan kebersihan lingkungan itu dimulai dari kepedulian diri kita sendiri, ya kan, Kay? Ya. Nah, kalau misalnya kita nggak peduli ke lingkungan kita sendiri, malah siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Wow, keren banget nih, bisa jadi ilmu. Selain jadi ilmu, untuk membantu orang yang tidak kerja dan bisa membantu melestarikan lingkungan. Iya, betul sekali. Oke, Francis, sampai di acara ujung kali ini ya. Dan jangan lupa diterapin ilmunya dan stay tune di akun kami, di akun podcast kami, dan